Muka udah cakep, ya kan? Wajah udah pulen, udah make up, ready untuk collab-collab manja di YouTube channel Ricky Cuaca, Sobat Menter dan cucu-cucuku. Kita udah nyampe di salah satu rumah artis yang lagi digunjing-gunjingin di sosial media, di berita-berita. Pokoknya beberapa waktu terakhir ini tuh dia tuh jadi kontroversi karena dia mengeluarkan sebuah buku. Buku apakah itu? Buku TTS? Tentu tidak kan? Nah, artis ini bakalan aku obrak-abrik rumahnya, nggak rumahnya sih. Maksudnya aku bakalan tanya-tanya seputaran permasalahan pribadi dia tuh, dia udah ada nongol di situ. Lihat, coba itu. Tuh. Misi, Bu. Bentukannya kayak tukang nasi uduk ya jadinya ya, kayak begitu. Oke, Tia Restia. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya, Sobat Menter. Gila, mobilnya menter banget. Til, nih Cil abang udah cash nih. Coba gue lihat, gue cium dulu baunya. Kayaknya masih cash keras. Apaan sih? Gue mau nanya ini mas. Sewa. Sewa. Sewa dong. Jadi kalau misalnya ada syuting, ada tamu datang, lu taruh di sini biar kesannya kayak. Iya. Oh, Kan iya. gue tahu lo datang, jadi gue Ya, sewa taruh apa? gitu, bagus sewa, tolong dong mobil mewah gitu, gitu. Set masuk di sini satu. Iya. Oh, Nanti besok boleh. mobil gue ganti lagi gitu. Oh, boleh deh per hari 200.000 ya kalau nggak salah ya. Sewanya. Gue sih ada yang 125. Oh, murah boy. Iya. Ini lepas kunci kan? Nggak cuma taruh doang, tapi gue bisa jual 125. Tia, ada Tia. Oh, itu mana sih? Sini. Nah, Aduh. lu rumah lu kayak begini-gini tuh memang buat anak lu ya, Cong? Iya lah, kalau gue kan yang utama tuh anak. Jadi keluarga. kayak ada- Makanya cepet-cepet berkeluarga. Lu jangan kayak mak gue Oh, iya, lama-lama iya. ya. Iya kan gue Mak emang gue sama. nonton akhirnya langsung kayak, iya si Ricu belum kawin dan gue Benar, lupa. buat apa sekarang Ricu kaya udah lihat nih emas semuanya Emas, ada, emas. rumah udah ada, Rumah udah ada. mobil udah ada, Udah ada. perusahaan udah ada, ya Yes. kan yang bye bye, Ya kan? Ya apalagi sih kan nyari jodoh tuh bukan kayak nyari mobil, Sa, ya kan? Nggak bisa disewa-sewa gitu ya? Boleh masuk? Oh boleh, silakan, lupa gue. Kok nggak diajakin masuk? Gue nawarin diri, yuk. Sebentar gue lagi. Cakep ya, lahir batin. Cantik banget ya, udah kelihatan tirus banget, hidungnya udah makin mancung. Iya. Lu apa nggak sih? Enggak. Yakin? Yakin? Mau lihat foto gue nanti waktu masih Enggak, muda? bener. Masih anak-anak Gue gadis kan sampul. kenal gue dari zaman dulu. Iya, ini anak gatsam dulu ya. Kalau dia ada gatsamnya gadis sampul, kalau aku juga gatsam Apa ya. tuh? Gadis sampah. Tia, apa kabar Baik, sih? Ricky Cuaca. Oh my god, teman lama aku ya kan. Jatuhnya kita memang artis lama ya, Say. Ini gue nggak apa-apa nih begini. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya apapun yang terjadi, lu memang balik lagi kan memang seorang Tia Arista tuh memang apa adanya, seorang ibu rumah tangga. Kalau di rumah ya begini, walaupun lu di luarnya artis gitu loh, nih. Iya betul. Oke. Artis itu kan adalah sebuah profesi. Profesi, kalau di rumah balik lagi jadi ibu rumah Jadi tangga. sebenarnya sama aja manusia biasa. Yes, benar banget. Ini sekarang gimana sih keadaan lo Baik, sekarang? seperti yang Anda lihat-lihat seperti biasa, gue baik. Baik ya. Maksudnya gini, sosok Tia Rizky itu kita tahu banget nih. Lu heboh banget sama yang namanya juga proses penurunan berat badan yang memang benar-benar nggak semua orang bisa untuk melakukannya ya, Bo ya. Yes. Karena gue sendiri juga sebagai pelaku diet, gue tahu gimana rasanya untuk menurunkan berat badan yang susah banget, konsisten dan niat. Benar nggak sih? Tapi ini gue mau balik lagi ke belakang dulu nih. Lu seorang Tia Rizky yang memang model dulunya dulu. Model. Iya bener dong, model juga, pemain sinetron juga, pemain film juga, presenter juga, semuanya lu ambil ya, saya butuh duit. Butuh dong. Semuanya Hei, diambil. manusia mana yang butuh duit? Nah, lu kan maksudnya gini, semenjak waktu lu awal lu mulai untuk muncul, lu tuh memang porsi badan lu tuh proporsional gitu loh. Kecil banget. Kecil banget malah kan. Tiba-tiba lu sempat mengalami kenaikan berat badan, apa sih yang terjadi waktu itu? Jadi sebenarnya adalah ketika gue nikah, gue tuh ada masalah hormon. Hormon imbalance lah. Jadi ya gampangnya hormon laki-lakinya lebih banyak dibandingkan hormon perempuan. Wah, kita balik dong. Enggak, itu ada kayak gitulah. Pokoknya jadi gue tuh punya masalah dengan masa subur. Oh, Mungkin oke. hampir bisa dibilang kalau gue ya setelah dicek nggak ada masa suburnya.
Oke, Jadi jadi percuma kalau misalnya dibuahi sama suami gue dibuahi itu jatuhnya ya nggak jadi anaknya. oh gitu. Kenapa nggak minta tolong sama gue dulu suami lo? Astaga, Bapak bisa? Maksudnya minta tolong cangkokin. Bapak kan belum berpengalaman. Ada lagunya tuh, saya masih ting ting. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Dijamin masih Oh, anak ting-ting. TikTok, anak TikTok. Oh jadi lu tuh ada permasalahan hormon, Ada. sampai akhirnya lu nggak bisa untuk terbuang. Ya, Oke. akhirnya gue itu menjalani treatment dengan obat-obatan hormon I see. selama 1,5 tahun. Nah, Oke. impact dari yang gue rasakan ini pasti bisa berbeda-beda ya tiap Iya. orang ya. Balik Jadi, lagi ya, ini beda-beda balik lagi ya. beda-beda. Ini Tia ya. Ini Tia. Ini Tia ya. Jadi apa namanya, obat hormon itu membuat aku tuh jadi lebih mudah berat badannya tuh naik. Karena lu makan mulu apa gimana sih? Jadi kalau gue itu dari kecil, memang karena gue tuh dari SD tuh udah jadi atlet taekwondo kan. Iya, tahu. Ya kan, udah taekwondo sampai gue jadi atlet internasional juga. Dan memang makan gue tuh banyak karena aktivitas gue tuh banyak banget. Ya, diimbangi dengan taekwondo itu. Bener. Oke. Nah, pas pada saat gue udah mulai menikah, terus habis itu gue minum obat hormon, mungkin aktivitas gue nggak seperti dulu lagi dengan porsi makan yang sama. Yes, Gue jadi tuh makannya gue itu. Boleh tahu nggak lo makan lo apa aja sih? Boleh. Misalnya nih, gue pergi ke ayam berkah nggak sih? ya pokoknya Adalah ayam kampung. Ayam kampung Ya. gitu. Gue bisa makan ayamnya. Suka sebutin merek deh, bangsinya. Enak, nggak apa-apa. Oh iya benar ayam berkah. Kalau gue kan orangnya jujur apa Jujur. adanya. Jadi ayam berkah itu gue makan ayamnya 2 ekor. 2 ekor bukan 2 potong. 2 ekor. Sendiri. Oke, lanjut. Itu gue biasa nggak ngerasa kekenyangan. Oke. Terus ditambah lagi gue makan pakai nasi uduk. Ih, endul tuh terus. Habis. Nah itu bakat gue segitu banyaknya. Itu makan sekali Sekali atau makan. sekali makan. Siangnya nanti beda lagi atau Beda, itu malamnya makan beda malam lagi. aja, makan malam doang. Wah, Biasanya berkah bukanya pantesan. malam. Terus kalau misalkan ke nasi padang gitu ya, nasi padang. Ini malamnya nih, lu makan nasi padang. Ya siangnya atau apanya gitu. Kalau nasi padang tuh porsinya biasanya gue makan ayam pop karena gue suka ayam pop. Habis itu ada ayam gulainya juga dan gue harus paha kalau makan itu. Dan paha kan memang lebih banyak lemaknya iya, daripada terus dada. Oke. habis itu gue pakai otak. Gila sih. Terus habis itu gue pakai paru lagi. Nah, Yes, nasinya biasanya kalau nasi padang itu kan kecil-kecil kan. Kalau nasi pertamanya kecil. Setelah dibungkus, Kalau dia dibungkus dong. gede, tapi aku nggak suka nasi bungkus. Jadi aku lu makan jadi nasi lu nambah dua. nambah nambah mulu. Oh, Dua. dan itu memang terjadi juga waktu zaman gue dulu gitu loh Bentar, makan ada mak. upil? Enggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa ya? Jangan lempar ke gue tapi. Enggak. Oke. Nah. Jadi, gara-gara itu akhirnya maksudnya ini tidak seimbang antara lu melakukan kegiatan lu sama dengan apa yang lu makan gitu. Ya, pastinya kan badan kita kayak numpuk. Gitu. Akhirnya berat lah lo, Ya. jadi naik berapa kilo waktu itu? Naik total kalau pas awal sebelum gua hamil tuh udah naik 7 atau 8 kilo. 8 kilo, nah itu Ya. udah berasa banget sih, udah kelihatan banget sih. Udah, tapi masih biasa aja kan waktu itu gua kurus banget 46, 47 Oh, oke. gitu kan di awalnya kan. Oke, setelah Terus itu? naik juga masih kelihatannya masih cukup proporsional, cuman Oke. agak gembira Berisi aja lah ya. gitu. Terus habis itu gue hamil. Asyik. Nah happy kan, hamil kan. Selain Oke. gue juga hamilnya itu bayi tabung, dapat Oke. stimulasi hormon dengan suntikan dan sebagainya. Nah hamilnya itu gue happy banget. Dari gue kayak divonis kayak perempuan kayak kamu ini 3 kali lebih sulit hamil dan 3 kali lebih mudah keguguran. Oh no. Nah, dari ada vonis itu ke gue ya, ini beda-beda pasti tiap Iya, orang. beda-beda ya. lagi ya, Beda-beda Mutia ya. Terus habis itu akhirnya gue happy banget hamil. Nah, di situ dokter gue udah bilang, tolong makannya dijaga, dia bilang. Tapi kan gue namanya gila, masa orang hamil makannya dijaga? No, gue maunya makannya happy-happy. Iya, oke. Naiklah 24 kilo. Oh, gila, itu 24 kilo tuh stres loh. Maksudnya Tapi untuk gue nggak stres sama sekali, Enggak, maksud gue, happy. iya, maksudnya setelah lu maksudnya gini, ketika lu 24 kilo naik total ya, setelah hamil, maksudnya lu ada ketakutan gak sih kayak, aduh bisa balik lagi gak sih badan gue kayak dulu atau gimana? Pas awal gue ngelahirin, gue mikirnya dan orang-orang juga kan nggak ada yang ngebully apa segala Iya, macam. namanya Karena juga orang lagi sebenarnya- hamil. Karena sebenarnya juga memang banyak juga ibu-ibu yang seperti itu, walaupun nggak semua. Nah jadi gue ngerasa nggak apa-apa. Yang penting gue fokus hamil. Terus habis itu anak gue lahir, gue fokus nyusuin. Fokus gue gimana caranya ASI gue supaya banyak, cukup buat anak gue, kualitas dan kuantitasnya cukup. Oke. Dan gue tuh agak-agak ASI gue tuh 2 kulkas selalu. Satu freezer khusus ASI, satu lagi
kulkas biasa, freezernya itu penuh dengan ASI. Tempat asinya buat suami lu pasti kan? Tempatnya buat laki gue ya kan. Aku tidak beroperasi secara normal ya. Oke. Dari situ gue udah happy dengan apa yang gue lakukan sehari-hari, nyusuin anak segala macam, gue nggak mikirin. Nggak mikirin lah namanya untuk menurunkan berat badan. Iya. Ketika lu setelah lu melakukan maksudnya treatment, maksudnya ASI dan segala macam itu, lu memutuskan untuk menurunkan berat badan itu kapan? Setelah kapan? Nah, pas gua udah selesai ASI-nya udah mulai agak lebih selesai berkurang gitu, udah mulai tambah makanan. Nah, waktu itu gua yang anak pertama gua dengan olahraga. Oh, oke. Karena berat badan gue belum terlalu bombastis banget. Waktu itu masih di kan lahiran ini sampai 72 kilo ya, anak pertama nih. Terus turun itu sampai di sekitar mungkin 63 lah. Udah turun. Nah dari situ gue olahraga, gue masih sanggup. Kaki gue semua masih oke lah, bisa. Walaupun ada beberapa olahraga yang tidak bisa gue lakukan dulu, harus di hold karena dengkul gue nggak kuat. Nah itu gue berhasil menurunkan berat badan sampai 60 kilo. 60. Berapa lama? Sekitar 4 bulan lah ya. Maksudnya 60 kilo jadi 60 kilo? Jadi 60 kilo. Oh, gua kan beratnya nggak selalu. Makanya gua agak bingung. Maksudnya jadi 60 kilogram berlaku iya, sekarang. iya. Berarti lu turun berapa tuh jadinya? Pokoknya dari 65-an sampai sekitar 65 kiloan lah. 5 kiloan lumayan. 5 kiloan terus turun lagi pelan-pelan sampai akhirnya 58 kilo gitu. Dia pakai catering. Oh, lu juga mengkombinasikan dengan diet catering sehat, terus juga. Ya karena kan kalau misalnya kita olahraga banyak tapi makanan kita juga banyak kan sama aja bohong. Yes. Gue pakai catering sehat, kebetulan teman gue juga punya catering sehat. Dan masih works ya di gue waktu itu sampai 58 kilo. Akhirnya 58 kilo dokter gue menyarankan gue untuk melakukan program anak kedua. Oh, akhirnya masih oke. Ini oke nih kita 58 kilo kita bayi tabung lagi dengan dosis stimulasi hormon yang hampir 2 kali lipat dari anak pertama. Oke. Karena memang ketika berat badan kita naik gitu, terus udah gitu gua nggak tahu lah gimana pertimbangannya dokter gitu, jadi obat-obatannya ditambah segala macam. Oke. Nah dari situ gue hamil lagi anak kedua. Lagi jatuhnya lagi ya. Masih pengen satu lagi sebenarnya gue. Oke, baik. Berarti naik lagi dong. Naik 24 kilo lagi. Terus akhirnya? Nah akhirnya dari situ gue. Lu melakukan treatment yang sama di anak pertama kayak waktu hamil pertama? Iya, gue santai aja seperti biasa dengan badan gue yang gede banget, tapi pas waktu gue awal-awal nyusuin, gue tuh kan emang concern banget sama ASI ya. Nah di situ gue makan gue tuh bener-bener yang kayak bagus buat ASI, banyakin kacang-kacangan almond. Terus gue minum almond tuh sehari bisa 2 botol kayak gitu. Terus udah gitu makanan gue juga banyak. Gue sebenarnya sejujurnya mohon maaf gue itu pribadi nggak terlalu suka sayur, memang dari kecil. Tapi pada saat gue ASI mau nggak mau gue harus makan sayur. Berarti lu tetap makan sayur ya? Ya kalau memang diperlukan gue harus makan sayur, gue harus makan sayur. Tapi kalau memang ditanya suka sayur apa enggak ya? Lu nggak suka sayur? Memang dari kecil nggak doyan. Berarti ini mungkin ada terjawab sedikit, ada fenomena-fenomena. Berarti Tiarestia memang tidak suka makan sayur, tapi kalau dibutuhkan, kalau memang diharuskan ya makan aja. Makan aja. Sekarang gue mau nanya nih sama lu, Ti. Belum selesai. Ini belum selesai. Masih ada anak ketiga? Enggak, bukan. Oh, belum. Nah dari situ akhirnya kondisi kesehatan gue tuh asam uratnya tinggi. Gara-gara lu kacang mulu kali? Mungkin. Jadi oversupply juga nggak terlalu bagus gitu. Karena gue pengennya ASI gue harus banyak gitu. Tapi ternyata yang kebanyakan juga nggak bagus juga. Buat apa kan secukupnya aja yang dibutuhkan sama anak. Gue waktu itu asam urat, kolesterol juga udah mulai tinggi ya kan. Nah terus gue tanya sama dokter waktu itu, dok jadi di dokter yang lain ya, maksudnya kan gue dokternya banyak, gue dikit-dikit ke dokter, ke dokter, gue mah orangnya dokteran banget. Terus habis itu gue tanya gimana ya dok ya ini, kalau asam urat ya caranya adalah kamu harus mengatur pola makan kamu harus dipilih gitu. Ada beberapa yang memang sangat disarankan sedikit dikurangin untuk si asam urat itu, kayak kacang-kacangan gitu-gitu loh. Terus kayak gitu juga
sayuran hijau juga harus dipilih-pilih. Karena itu juga ngaruh juga, bisa kena asam urat juga. Iya, itu tuh asam uratnya udah ganggu banget. Jadi memang banyak banget perjalanannya Tia Rizky untuk melakukan diet itu nggak hanya Karena dulu toko gitu takutnya kerjaan yang 5M itu loh. Kak, bentar gue bikin YouTube dulu bentar. Jangan di-cut ya ini ya. Jangan di-cut ya. Ini nggak 5M, Cong. 2M doang. 2M doang. Oke, baik. Nah, berarti memang kalau dilihat dari perjalanan diet yang Tia Rizky ini memang banyak banget hal-hal yang telah dilakukan, banyak banget juga yang banyak juga kegagalan ketika lu diet juga banyak ya nggak sih? Kayak maksudnya kayaknya nggak cocok sama gue, diet pola ini kayak cocok. Berarti memang balik lagi namanya orang diet memang harus beda-beda caranya ya nggak sih? Pilih yang paling cocok. Pilih yang paling cocok. Betul, yang paling fun dan nggak bikin stres. Nah, satu lagi nih, ini gue mau nanya sama lo. Ini di luar dari perjalanan lo diet dan di perjalanan gue diet juga ya. Apa pendapat lo tentang orang-orang yang melakukan diet? Sebenarnya kalau diet itu ya inti dari dietnya itu kan sebenarnya lebih kayak mengatur pola makan kan. Betul. Semakin kita usia bertambah ya pasti metabolisme kita pasti semakin menurun. Beda sama anak kecil ini kan. Ya, yang gampang. Yang anak-anak gue beda atau beda sama orang-orang yang masih muda-muda gitu, makan apa aja juga nggak bakalan jadi apa-apa. Cuman kalau kita kan udah mulai usia udah mulai bertambah. Yes. Terus kebutuhan udah mulai banyak, gerak juga udah mulai lebih sedikit. Nah, sebenarnya diet sih sah-sah aja ya. Yes. Ya ngatur aja tahu gitu. Ketika kita misalkan makannya kayak sekarang gue udah fase maintenance kan. Jadi gue udah tahu gitu dengan makan yang gue masuk makanan, gue udah tahu oh gue makannya agak banyak nih, berarti harus gue bakar nih. Yes. Cara bakarnya gimana ya? Olahraga ya pasti. Olahraganya apa? Terserah olahraga apa aja yang gue suka. Betul. Kalau lo suka fitness kan? Iya, Gym, angkat beban. Kebetulan. Enggak, kadang-kadang gue nggak angkat beban, say. Angkat apa? Angkat rok. Kan lu kagak pakai rok. Lu nih sebagai seorang pelaku diet yang udah melakukan diet dan udah sukses untuk menurunkan berat badan. Pelaku diet. Bener dong, melakukan diet dan sukses nih gitu loh. Jadi maksud gue apa saran lu untuk para orang-orang yang pengen diet gitu loh, agar mereka tuh tidak salah kaprah, agar mereka tuh tidak salah jalan untuk melakukan diet yang benar dan sehat seperti yang lu lakukan sekarang? Diet itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua Itu orang semua itu, banyak. iya, maksudnya semua itu punya porsi diet masing-masing. Oke. Jangan memaksakan satu diet kepada orang lain. Itu nggak perlu. Maksudnya gua pribadi pun nggak pernah sama sekali menyuruh orang mengikuti diet itu. Oke. Ya, gue selalu bilang kayak diet gue itu dipantau oleh dokter. Dan memang nggak satu dokter, karena kan gue harus related gitu, paralel. Apa sih goals gue? Goals gue pengen program bayi tabung Bayi lagi tabung, gitu. oke. Tapi ya syukur-syukur kalau misalkan gak usah bayi tabung, melendung duluan kan alhamdulillah. Iya. Berkurang pengeluaran. Bener gitu kan. banget. Intinya kalau diet Intinya mah, gimana? yang paling nyaman buat kalian itu yang kalian pilih, ambil yang baik-baiknya aja, disesuaikan sama diri sendiri. Gitu. Gua Jangan ngalamin itu. diikutin plek. Betul, gue ngalamin itu juga sih. Karena balik lagi kalau misalnya lu diet, lu kalau memaksakan sesuatu diet yang gak lu suka, yang ada ujungnya di tengah jalan program diet lu itu lu akan kendor, Iya. dan lu akan makan lagi, lu akan bablas lagi gitu banget. loh. Gue selalu bilang ya, Kak gimana sih cara ngumpulin niat? Kak tolong semangatin aku. Nggak bisa, gue nggak bisa nyemangatin kalian. Betul. Semangat itu timbul dari dalam diri sendiri, niat itu timbul dari dalam diri sendiri, disiplin itu timbul juga dari dalam diri sendiri, dan konsistensi itu juga hanya bisa dilakukan kalau kita tuh punya niat yang kuat. Betul. Gitu. Ya balik lagi, trigger lu apa nih gitu loh, Iya. tujuan lu apa nih, kayak gue pengen cakep, gue pengen kayak bintang Korea, atau mungkin apa Udah kan tercapai bintang Korea kan? tercapai, gue kayak Canu kan sekarang kan. Bintang Korea dan bintang Kejora. Benar. Korea lebih ke koridor ya, say. Satu lagi nih, Tia, pendapat lu tentang mungkin kayak banyak banget kan orang-orang sekarang yang mungkin kayak woro-woro diet dan segala macam gitu loh. Maksudnya siapapun itu. Bagus dong kalau misalkan. Nah, pendapat lu tentang gini, mereka kalau gimana? misalkan pada akhirnya orang jadi lebih aware tentang diet, orang jadi bisa memilah-milih yang Siapa? mana yang bagus, yang mana yang cocok buat diri kalian. Kalau gue sih happy aja, karena kalau gue tuh niatnya selalu untuk kebaikan. Jadi kalau ketika memang akhirnya tertrigger untuk pembahasan diet di mana-mana, itu jadi lebih bagus. Jadi orang-orang bisa lebih terbuka matanya. Betul. Orang-orang bisa lebih memilih gitu, mana yang memang baik dan mana yang memang kurang tepat untuk kalian. Intinya edukasilah dengan cara yang baik. Itu aja sih intinya. Wow.
Tia, nggak bisa ngomong. Ya pasti intinya balik lagi seperti yang Tia Resti bilang, salah satu pelaku diet, dia mengatakan kalau balik lagi ke kalian semuanya, kalian memang tujuan dietnya itu apa, dan kalian jangan terlalu pantekin satu cara diet dan itu harus kalian tuju. Kalau kalian nggak suka ya mau nggak mau kalian akan balik lagi akan Ini pembahasannya apa sih sebenarnya diet? Katanya lu tadi janji bahasnya bukan diet. Masa sih gue nggak ada Ngejebak. sorry, gue nggak ada janji, gue emang konsepnya ngejebak orang. Oke, terima kasih buat Tia Restia, pokoknya sukses apapun yang sekarang lo lakukan, apapun yang sekarang yang terjadi sama lo, yang pastinya ini merupakan salah satu bentuk motivasi juga nih buat kalian semuanya nih ya, para sobat mentor dan cucu-cucuku, kalau ternyata diet itu sebenarnya balik lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan dari itu balik lagi nggak ada yang susah, nggak ada yang gampang juga, bener nggak? Ambil yang baik-baiknya, Ambil yang baik-baiknya. buang yang jelek-jeleknya. Saya bukan manusia yang paling sempurna, saya bukan manusia yang paling pintar, saya hanyalah orang biasa yang ingin berbagi kebaikan. Benar. Yang pasti yang satu lagi adalah jangan saling menjatuhkan. Terima kasih, dadah, selamat main, dadah, Bye. cucu-cucu.